Sobat MBS FM, saatnya kita mengikuti siaran langsung dari Mushola Agung Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Selamat mengikuti acara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, dzil tali wal in'am. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi hudatil a'lam wa masabihil dhalam wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wuqufi baina yadil malikil allam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu ba'da ridha. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sahabat dan pemirsa MBS FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dan di pagi yang insyaallah penuh berkah ini kita kembali bisa melanjutkan berjumpa kembali melalui kajian Al-Mustafa, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita dari kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya Ulumuddin karya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang kitab yang mana kitab ini adalah inti atau ringkasan yang diambil dari kitabnya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Ihya Ulumuddin. Dan alhamdulillah juga dalam kesempatan kali ini masih kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan Islam dan iman kita. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang paling berharga, yang paling memiliki nilai tinggi, yang wajib kita syukuri, wajib kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini sehingga sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga termasuk nikmat Allah taala adalah kita masih bisa untuk melakukan kegiatan aktivitas kita, kegiatan-kegiatan aktivitas kita tanpa adanya kekurangan, yang mana tadi di antara apa yang akan kita lakukan di sini adalah membaca dan mengaji kitab tersebut. Yang mana topik kita dalam kesempatan kali ini tentang bagaimana melanjutkan ada beberapa hal yang belum terselesaikan dari obat orang supaya bisa terhindar dari yang namanya sifat al-bukhl. Nah, obatnya al-bukhl itu apa ya? Pelit atau kalau bahasa Jawanya itu medit. Obatnya itu bagaimana? Ini yang kedua, lanjutkan sedikit. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang tugas apa seorang hamba ketika memiliki harta. Artinya harta ini mau dipakai apa? Tujuan Allah Ta'ala menciptakan itu untuk apa? Itu juga akan kita bahas dalam kesempatan kali ini bi'idznillah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi sa'iri shalihina fid darain. Amin. Ila qawlihi wa kana min 'adati ba'di syuyukhi fi mu'alajati illadil bukhli ay yamna'al muridina minal ikhtisasi bizawayahum. Wa idza tawahhama fi muridin farahahu bizawiyatihi naqalahu ila ghairiha wa naqala zawiyata ghairihi ilaihi.
Wa idza ra'ahu yaltafitu ila thawbin jadidin yalbasuhu aw sajjadatin ya'muruhu bitaslimiha ila ghairihi. Ini menjelaskan bagaimana pendidikan atau tarbiyah seorang guru ketika ingin menjauhkan murid-muridnya dari yang namanya cinta pada dunia, yang mana itulah penyebab kenapa seseorang itu memiliki sifat yang namanya al-bukhl, yaitu pelit. Disebutkan oleh beliau di sini, termasuk dari kebiasaannya, aktivitasnya seorang guru, seorang syekh ini, mereka dalam mengatasi, memberantas dan mengatasi penyakit pelit ini, bagaimana? Itu mereka melarang, mencegah murid-murid mereka jangan sampai memiliki rasa keistimewaan, rasa kekhususan tentang sebuah tempat tersendiri. Zawiyah itu kan ujung di pojok. Jadi daerah khusus buat mereka saja. Itu seorang guru ada yang melarang. Jadi ketika melihat misalnya ada seorang murid itu menetap di tempat itu terus dan dia merasa ini sudah menjadi milik dia, itu akan dipindah. Dipindah oleh gurunya, kamu pindah ke tempat ini. Terus tempat yang lain dikasihkan ke tempatnya dia dikasihkan orang lain. Orang lain kalau tidak seperti itu juga begitu juga. Jadi supaya apa? Dipindah-pindah, supaya tidak merasa memiliki. Karena kalau sudah memiliki akan merasa apa? Ada rasa punya saya, bukan sama orang lain gitu. Terus begitu juga katanya beliau di sini. Ketika melihat seorang murid itu merasa punya baju baru ya misalnya, kemudian kok gayanya itu ada rasa semacam dalam hatinya ingin melihat bajunya terus. Jadi rasa senang pada bajunya itu. Baju saya baru, kemudian itu sajadahnya baru gitu ya. Itu disuruh nyerahkan, dikasihkan kepada orang lain, kasihkan ke temannya, kasihkan ke orang lain, begitu. Tujuannya apa nih? Fabihada yatajafal qalbu an mata'id dunya. Dengan hal ini katanya dengan cara seperti ini ya, hati itu akan merasa jauh, merasa ada jarak dengan yang namanya kenikmatan atau harta benda dunia. Faman lam yasluk hadha sabila anisa bid dunya wa ahabbaha. Barang siapa yang tidak meniti jalan seperti metode jalan ini, maka dia akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa enak dengan dunia, dan kalau sudah merasa demikian dia akan mencintainya, merasa senang, cinta nanti terhadap dunia. Humila ila ba'dil muluki qadahun min fayruzin murassa'in bil jawahir lam yura lahu nadir fafarihal maliku farahan syadidan faqala li hakimin indahu kaifa tara hadha qala musibatan aw faqran qala kaif qala in kusira kana musibatan la jabra laha wa in suriqa sirta faqiran ilaih wa qad kunta qablu an yuhmal ilaika fi amnin minhuma. Ini ada sebuah cerita diriwayatkan bahwasannya di suatu hari ada sebagian raja itu dibawa kepadanya intan permata dari Virus. Ya. Sudah itu perhiasan yang tingkat tinggi, intan permata, kemudian dihiasi dengan permata yang lain. Jadi sudah permata, terus kemudian ada hiasan-hiasannya. Begitu. Ada ukiran-ukirannya yang juga ada, terus ukiran-ukiran tersebut dari perhiasan juga. Pokoknya di sini ceritanya itu tidak ada tandingannya, ya, paling top itu perhiasan paling top. Wah, raja tadi senang, sangat senang sekali. Kemudian dia berkata, raja tadi, kepada seorang yang bijaksana di sampingnya tadi, pada waktu itu ada di sekitar dia. Dia mengatakan, bagaimana pendapat kamu? Apa yang kamu lihat dalam hal ini? Dia mengatakan apa?
itu adalah musibah atau kefakiran. Loh, ini kan dapat hadiah, perhiasan yang tidak ada tandingannya. Oleh orang yang bijaksana tadi dikatakan itu adalah musibah atau kefakiran. Rajanya tanda tanya, kaif kan gimana itu? Dijawab lagi oleh orang tersebut, kalau itu perhiasan dihancurkan, dipecah, dihancurkan, maka musibah tidak akan ada bisa apa? Tidak bisa ditutupi musibahnya. Hancur sudah nggak ada gunanya. Terus kalau itu nanti dicuri orang, maka kamu akan menjadi orang yang fakir. Fakir kan butuh kepada perhiasan tadi, merasa kehilangan, dicari pusing, sumpek kalau bahasa Jawanya ya. Susah. Nah, padahal kamu sebelum kedatangan perhiasan ini, kamu tidak punya rasa kesusahan dan tidak punya musibah. Tidak fakir dan juga tidak punya musibah. Gitu kan. Tsumma tafaqa yawman an kusira aw surika wa azumat musibatul maliki faqala sadaqal hakimu laitahu lam yuhmal ilaina. Kemudian ketepatan katanya beliau pada suatu hari perhiasan tadi dicuri atau enggak hancur gitu ya. Dan raja tadi itu merasa apa? Merasa terkena musibah yang besar. Kemudian dia berkata apa? Betul apa yang dikatakan orang bijaksana dulu itu. Andaikan saja perhiasan ini tidak dibawa kepadaku, maka aku tidak akan merasa kena musibah. Ya enggak ada musibah, aku enggak punya sudah. Nah itu. Waman arafa afatal mali lam ya'nas bihi wa lam ya'khud illa biqadri hajatihi. Barang siapa yang tahu musibah daripada harta, dia tidak akan merasa nyaman dan tenang dengan harta tersebut dan tidak akan mengambilnya kecuali dengan kadar kebutuhan dia. Kebutuhan dia di dunia ini ya berapa tahun. Ya kita kadang kalau kita pikir ya, umpama kita mencarinya sangat mengeluarkan tenaga yang sangat besar, misalnya berporsir tenaganya, dapat banyak misalnya, kemudian dia mati, yang menikmati juga siapa? Belum karena yang menikmati itu juga dengan keadaan tenang dan sentosa. Kadang juga dibuat perebutan oleh orang-orang yang setelahnya itu. Itu juga kadang menjadikan siksa dia. Sudah tersiksa dengan mencarinya, habis dikubur disiksa karena hartanya dibuat oleh keluarganya bertengkar, bertikai harisan. Dia sudah terkena. Mana penyebab daripada hal tadi? Itulah jadi sebagian kenapa kok tidak tentang dunia ini ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Al-wadhaiful lati 'ala al-'abdi fi malihi. Nah, ini sekarang ada topik baru atau tema baru tentang tugas-tugas. Nah, tugas-tugasnya seorang hamba, tugas-tugas yang dibebankan kepada seorang hamba pada hartanya. Huwa khairun min wajhin wa syarrun min akhara kahayyatin istakhrijur raqi minha atriyaka wa ya'khudhuha al-ghafilu fayaktuluhu summuha wa la yakhlu ahadun fi summil mali illa bil muhafadati ala khamsi wadha'ifa. Nah ini disebutkan bahwasannya harta ya, namanya harta itu baik dalam segi. Dari segi dia baik, dari segi yang lain dia itu jelek. Seperti contohnya katanya beliau ular gitu ya. Ular itu kan binatang berbisa. Nah, tapi kalau orang sudah pawangnya dan dia ingin mengambil obat dari ular, yaitu apa? Penangkal itu. Ular itu kan kalau menggigit ada racunnya. Lah penangkalnya di ular itu sendiri. Begitu. Lah yang bisa mengeluarkan penangkal racun dari ular itu ya orang yang ahli. Pawangnya, bukan sembarangan. Karena kalau yang ngambil itu orang sembarangan, orang yang nggak tahu apa-apa, ya bisa-bisa mati dia dibunuh oleh racunnya ular tadi, digigit malah dia. Nah itu seperti itu. Jadi binatang yang buas ada penangkalnya dan ada racunnya. Lah jangan sampai kita ambil racunnya saja, kita akan rusak. Ya kita kalau ambil itunya harus ada punya penangkalnya, penawarnya begitu. Nah, terus kemudian tidak salah satu
satu dari racunnya harta itu tidak akan lepas kecuali, maksudnya seseorang tidak akan terlepas dan selamat dari racunnya harta kecuali jika dia menjaga lima hal, 5 tugas yang itu tugasnya hamba pada hartanya. Al-ula ay ya'rifa maqsudahu wa limadha khuliqa wa la yu'tihi min himmatihi wa la yu'tihi man himmatuhu fawqa ma yastahiquhu. Yang pertama, dia harus tahu maksud harta dan tujuannya diciptakan ini apa. Yang pertama. Dan tidak memberikan harta ini pada seseorang, pada orang lain, untuk perkara apa saja yang melebihi batasannya. Sesuai dengan halnya. Athaniyatu ayyura'iya jihata dakhlihi fayajtanibal harama wal jihatal makruhatal qatihata fil muru'ati kal hadaya alladhi fiha syawa'ibur rashwati was su'ali alladhi fihi dhillatu wa hadkil muru'ati. Yang kedua, hendaknya dia memperhatikan, menjaga dari mana arah datangnya dan masuknya harta tersebut ke dana dirinya. Maka kemudian harusnya apa? Dia menjauhi yang haram. Dan juga yang makruh, arah-arah yang tidak disenangi dalam syariat, yang membuat itu keharga diri, membuat kehormatan seseorang menjadi hancur dan rusak, itu harus dihilangkan dan dijauhi dari hal-hal yang seperti itu. Contohnya hadiah-hadiah yang mengandung ada unsur-unsur penyuapan. Dan juga hasil dari minta-minta dengan cara apa? Merendahkan dirinya dan merusak daripada kehormatannya. Itu jangan sampai. Makanya Rasulullah SAW itu kan beliau pernah bersabda mengingatkan kita bahwasanya orang yang biasanya minta-minta itu ya, nanti di akhirat nanti itu wajahnya itu tidak punya daging, tinggal tulangnya saja. Itu kan ya, jadi Rasulullah juga mengajar para umatnya supaya jangan sampai merendahkan harga diri dan kehormatannya demi mendapatkan harta itu ya. Cari dengan cara yang halal, cara yang tidak sampai merendahkan harga diri, dengan cara yang tidak sampai terjerumus dalam keharaman, yaitu yang namanya penyuapan tadi itu. Atsalitsatu fil miqdari fala yastakthiru wa la yastaqillu balil qadrul wajibu wa mi'yaruhul hajatu. Yang ketiga, dalam kadarnya ya, takarannya, jumlahnya itu tidak perlu mencari dan memperbanyak-banyak atau menyedikitkan. Ya sesuai dengan standarnya. Ukurannya apa ya, kebutuhan dia. Standar ukurannya kebutuhan dia itu. Sudah. Jangan terlalu disedikitkan dan juga jangan sampai lebih-lebihkan juga. Yang bagus ya yang standar itu, al-adl, al-wasat. Ar-rabi'atu ayyura'iya jihatal makhraji wa yaktasida ghaira mubadzirin wala muqattirin. Tadi yang nomor 2 adalah bagaimana kita perhatikan masuknya itu loh, dari mana arahnya. Ini yang keempat, ini keluarnya. Jadi arah pengeluarannya itu juga harus diperhatikan dan juga dijaga jangan sampai masuk dalam kategori orang yang mubadzir, berlebihan dalam membelanjakan, atau muqattir, terlalu pelit. Tengah-tengah itu yang bagus. Itu ya kadang sulit. Sehingga sulitnya pernah disebutkan oleh beliau di sini. Kita setiap sholat itu kan, setiap rakaat dari sholat kan, dianjurkan baca Al-Fatihah, yang mana itu ada ayat berdoa ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini siratal yang jalan yang di tengah-tengah, yang mana itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu berlebihan dalam kebanyakan dan juga tidak terlalu kekurangan. Jadi keterlaluan dalam kekurangan gitu ya. Bagus juga, maka kemarin termasuk bukhel itu nanti. Jadi kalau berlebihan namanya israf, kalau kekurangan terlalu berat untuk mengeluarkan sedikit sekali, itu namanya pelit, itu juga tidak bagus.
Al-khamisatu ayyusliha niyatahu fil akhdhi wa tarki wal infaqi wal imsak fayakhudhu liyasta'ina 'ala al-ibadati wa yadruku zuhdan fihi wastihqaran lahu. Yang nomor 5 adalah memperbaiki niatnya dalam segala hal, bukan hanya ketika mengambil, meninggalkan pun, menginfakkan pun, mencegah gak mau menginfakkan, itu harus niatnya yang bagus karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan syariat perintah Allah dari ridha Allah. Itu niat-niat yang bagus itu. Supaya apa? Supaya dia dengan begitu dia akan menjadikan harta ini sebagai wasilah, pelantara, hal yang membantu dia untuk melakukan ibadah. Sehingga semua yang dilakukan itu adalah ibadah. Dan ketika meninggalkan, jadi untuk mengambilnya, ya, untuk apa? Supaya saya bisa nanti untuk beribadah. Kan untuk makan. Makan juga untuk ibadah. Kalau enggak makan nanti gimana dia bisa kuat ibadah? Pikirannya, hatinya fokusnya kepada makanan terus nanti. Aduh lapar gitu. Enggak fokus juga ibadahnya, enggak tenang. Bersyukur juga kurang mantap nanti bisa-bisa ya. Ngersulo kalau bahasa Jawanya. Sehingga Imam Ali Imam Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, jenengan ini kalau mau dikasih minum air dingin atau air biasa lebih suka yang mana? Lebih suka yang dingin. Karena ketika saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, itu mantap, senang hatinya. Itu syukurnya itu bukan syukur ngersulo. Bukan alhamdulillah lumayan. Itu kan juga ya alhamdulillahnya itu beda gitu loh. Ya, jadi supaya ketika bersyukur itu kan mantap dan sangat semangat, itu kan juga membantu untuk ibadah kan. Jadi syukurnya itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah itu kan doa Rasulullah SAW ketika habis sholat mengajarkan umatnya. Nah ketika meninggalkannya juga dan supaya apa? Dalam rangka zuhud. Zuhud karena Allah ya, dan juga karena menganggap dunia ini remeh, hina di sisi Allah ketika meninggalkannya itu. Qala Ali radhiyallahu anhu, "Law anna rajulan akhadha jami'a ma fil ardi wa arada bihi wajha Allah ta'ala fa huwa zahidun. Walau annahu tarakal jami'a wa lam yurid bihi wajha Allah ta'ala falaysa bizahidin." Ini menunjukkan akan pentingnya bagaimana niat seseorang dalam hati. Tujuan dia ketika berinteraksi, ketika dia bermuamalah, berhubungan dengan harta, harus niat itu dicamkan dan ditaruh di depan dia. Bagus, camkan bagus-bagus ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau hanya misalnya ada seseorang, dia mengambil semua. Jadi misalnya ada orang laki-laki mengambil semua yang ada di bumi ini, tapi dia menginginkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang zuhud. Kemudian barang siapa, misalnya juga ada orang laki-laki lain, dia meninggalkan harta, enggak mau harta semuanya, tapi tujuannya tidak karena Allah. Dia tidak menginginkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dia bukan orang zuhud. Jadi standar zuhud sama angkanya bukan karena banyak harta atau tidaknya, atau tidak ada harta, bukan. Apa yang ada dalam hatinya, tujuan dia itu loh. Rasa cinta itu kan rasa kepingin enggaknya itu loh, itu kan ada dalam hati, gitu ya. Bukan dalam tangannya itu. Makanya kan dikatakan orang yang soleh itu ada harta tapi di tangannya kalau banyak, bukan di hatinya. Kadang orang nggak punya apa-apa, tapi hatinya kepingin punya ini, pengen ini, pengen itu, pengen ini, bukan karena Allah. Nah, itu kan bukan termasuk zuhud. Malah namanya hubud dunia, padahal dia tidak punya yang namanya dunia sama sekali. Wa abadul harakati wallahu taala alamu bisawab. Nah, sampai sini apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita baca, kita kaji dalam kesempatan kali ini diberi oleh Allah Ta'ala dan dijadikannya ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita baca dan kita simak. Serta segala ilmu yang bisa diamalkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya bagi kita untuk mengamalkannya semuanya. Sehingga ilmu tadi menjadi bermanfaat bagi kita
menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, khususnya kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah Subhanahu wa taala ay yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimana ma yanfa'una wa yaftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa 'anhum 'ali waffiqna lil khairi wa 'inna 'alaihi. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وجودا وإحسانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنضل ونتبع الهوى. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. وصلى الله على سيدنا Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhir cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.